Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilau di Aula Promsma Negeri 45 Jakarta, Andi Wijaya berdiri membeku seperti patung. Ayahnya, Budi Santoso, yang telah meninggalkannya saat ia masih berusia 2 tahun, kini berdiri di panggung utama dengan tangan bergandengan erat pada seorang pria berpakaian rapi, senyumnya tenang seolah tak ada yang salah. Aula yang tadinya ramai dengan tawa dan musik dangdut Remi mendadak sunyi, semua mata tertuju pada panggung dan kemudian pada Andi yang wajahnya memucat. "Bapak," gumam Andi pelan, suaranya hilang ditelan debu kenangan yang tiba-tiba bangkit. Ibu Rina, yang duduk di barisan belakang sebagai pendamping orang tua, langsung bangkit, tangannya gemetar memegang tas kecilnya. Malam prom yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan akhir masa SMA Andi berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Andi ingat betul hari itu, 16 tahun lalu, ketika ibunya menangis di ruang tamu rumah kontrakan kecil di kampung Melayu. "Ayahmu pergi, Nak. Dia bilang dia harus mencari jalan hidupnya sendiri," kata ibu saat itu, sambil memeluk Andi kecil yang masih tak mengerti. Sejak itu, hidup mereka hanya berdua. Ibu bekerja sebagai guru di pulang larut malam, memasak nasi goreng sederhana, dan selalu mengingatkan Andi untuk sholat 5 waktu agar Allah melindungi mereka. Andi tumbuh menjadi pemuda pendiam, pintar, tapi selalu merasa ada yang kurang. Di sekolah, ia dekat dengan Rian, teman sekelas yang atletis, kapten tim futsal, selalu tertawa lepas dan tak pernah tahu bahwa setiap kali Rian menyentuh bahunya, hati Andi berdegup kencang. "Kamu aneh hari ini," kata Rian sore tadi saat mereka bersiap ke prom, sambil merapikan dasi Andi dengan santai. Andi hanya tersenyum paksa, menyembunyikan rahasianya yang semakin berat sejak ia sadar dirinya berbeda dari teman-teman lain. Di Indonesia, di tengah masyarakat yang masih menganggap hal seperti ini sebagai dosa besar, Andi belajar untuk diam. Ia pernah mendengar khotbah di masjid bahwa laki-laki yang mencintai laki-laki akan mendapat ab, dan itu membuatnya takut bahkan untuk mengakui pada dirinya sendiri. Malam prom dimulai biasa saja. Andi datang dengan setelan hitam sederhana yang ibunya beli dari pasar Tanah Abang, rambutnya disisir rapi. Ia menolak ajakan gadis-gadis yang ingin jadi pasangannya karena hatinya hanya untuk Rian. Mereka berdua berdansa sebagai teman, tubuh mereka dekat di bawah lampu disco, dan untuk sesaat Andi merasa dunia miliknya. Tapi lalu mengumumkan kehadiran tamu kehormatan yang spesial malam ini, Bapak Budi Santoso, alumni sekolah ini yang kini sukses di bidang bisnis di Bandung. Dan dunia Andi runtuh. Ayahnya naik ke panggung, tersenyum ke kerumunan, lalu memperkenalkan rekan bisnis sekaligus pasangan hidup saya, Pak Rea. Tangan mereka saling genggam di depan semua orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa siswa tertawa gugup, yang lain melirik Andi dengan mata penuh tanya. Andi merasa dadanya sesak, seperti ada batu besar menindih. Ia berbalik, berlari keluar aula, melewati taman sekolah yang gelap, napasnya tersengal. "Kenapa sekarang? Kenapa di sini?" gumamnya sambil duduk di bangku batu, air mata mengalir tanpa suara. Rian menyusul tak lama kemudian, wajahnya khawatir. "Andi, apa-apaan itu? Itu bener ayahmu? Kamu nggak pernah cerita." Andi tak bisa jawab, hanya menggeleng. Malam yang seharusnya penuh tawa berubah menjadi malam penuh pertanyaan yang tak terjawab. Di dalam aula, Ibu Rina mendekati panggung, suaranya pelan tapi tegas. "Budi, kamu nggak punya hak muncul di sini seperti ini." Budi menatap mantan istrinya dengan mata sedih. "Rina, aku datang karena aku ingin Andi tahu kebenaran. Aku nggak bisa sembunyi lagi."
Rea berdiri di sampingnya, diam tapi mendukung. Andi yang diam-diam mengintip dari pintu belakang melihat semuanya, dan hatinya semakin kacau. Apakah ayahnya benar-benar gay? Apakah itu alasan dia pergi? Dan kenapa harus di malam prom, di depan semua teman sekolahnya? Andi merasa dunia berputar. Ia pulang malam itu dengan ibu, diam sepanjang jalan di angkot. Di rumah, ia duduk di kamar kecilnya, memandang oto lama keluarga yang sudah pudar. "Kenapa Bapak lakuin ini sama aku?" bisiknya pada kegelapan. Besok pagi berita itu pasti sudah tersebar di grup wa kelas. Andi takut menghadapi hari esok, tapi entah kenapa ada bagian kecil di hatinya yang merasa lega. Akhirnya ada seseorang yang mengerti apa yang ia rasakan selama ini. Tapi kelegaan itu cepat hilang, diganti amarah dan kebingungan yang semakin dalam. Pagi berikutnya, Andi bangun dengan kepala berat. Ponselnya penuh notifikasi dari grup kelas. "Bro, ayahmu gay beneran." "Andi, lo oke?" Pesan dari Rian datang paling pagi, "Mau ngobrol? Aku jemput ke rumahmu." Andi tak balas. Ia mandi cepat, sholat subuh dengan hati tak tenang, lalu duduk di meja makan bersama ibu. "Ma, kenapa Bapak pergi dulu?" tanya Andi pelan. Ibu Rina menghela napas panjang, matanya merah karena tak tidur semalaman. "Dulu Bapak bilang dia bingung dengan dirinya sendiri. Kami menikah karena orang tua, Nak. Aku pikir waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi setelah kamu lahir, dia semakin jauh. Suatu malam dia bilang dia mencintai seorang pria di kantornya. Aku marah, keluarga besar marah. Dia pergi demi kita," katanya, "biar kamu gak malu punya ayah seperti itu." Andi mendengarkan, tangannya mengepal. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, di mana tetangga suka bergosip dan masjid selalu penuh, menjadi gay berarti menjadi beban. Ia ingat teman SD-nya yang dulu diusir dari rumah karena ketahuan suka laki-laki, dan sekarang hidup entah di mana. "Ma, aku juga," kata Andi hampir terucap, tapi ia tahan. Belum saatnya. Di sekolah, suasana aneh. Guru memanggil Andi ke ruangan. "Anakku, kami dengar tentang ayahmu. Kalau kamu butuh konseling, kami ada di sini. Tapi ingat, sekolah ini punya nilai-nilai agama yang kuat." Andi mengangguk, tapi hatinya memberontak. Rian menunggunya di kantin. "Di, cerita dong. Aku temenmu, kan?" Mereka duduk di pojok, Rian memesan es teh manis 2. Andi menceritakan sedikit tentang ayah yang hilang, tentang malam prom. Rian mendengar dengan serius, tangannya sesekali menyentuh lengan Andi, membuat Andi merasa hangat dan takut sekaligus. "Longgak sendirian, Di. Aku ada buat lo," kata Rian. Tapi Andi tahu, Rian tak akan mengerti sepenuhnya. Sore itu, Andi memutuskan pergi ke alamat yang ayah tinggalkan di kartu nama yang diberikan semalam. Rumah mewah di kawasan Pondok Indah, jauh dari kontrakan mereka. Saat pintu dibuka, Budi berdiri di sana, Rea di belakangnya. "Masuklah, Nak," kata Budi lembut. Andi duduk di sofa empuk, tangannya dingin. "Kenapa Bapak pergi? Kenapa nggak bilang dari dulu?" tanya Andi, suaranya bergetar. Budi menghela napas. "Aku takut, Andi. Dulu di tahun 2000-an, menjadi gay berarti dipecat, dihina, bahkan ada yang dipenjara karena tuduhan. Aku mencintai ibumu, tapi aku tak bisa bohong pada diriku. Aku pergi agar kamu bisa tumbuh normal, tanpa beban." Rea menambahkan pelan, "Ayahmu sering cerita tentang kamu. Dia bangga meski dari jauh.
Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Andi mendengar cerita ayah tentang perjuangannya di Bandung, bertemu Rea di seminar bisnis, akhirnya berani hidup terbuka meski masih sembunyi dari keluarga besar. Aku nggak mau kamu alami hal yang sama, nak. Tapi sekarang aku lihat kamu mirip aku dulu. Ada yang kamu sembunyikan, tanya Budi. Andi tak jawab, tapi air matanya jatuh. Malam itu ia pulang dengan hati campur aduk. Di rumah, ibu menunggu dengan wajah tegang. Kamu ketemu dia? Andi mengangguk. Ma, bapak bahagia sekarang. Ibu diam lama. Bahagia dia, tapi kita yang menderita. Andi merasa terjebak di antara dua dunia. Besok ada ujian akhir, tapi pikirannya tak tenang. Rian mengirim pesan, besok kita latihan dansa lagi. Buat acara penutupan sekolah. Andi tersenyum kecil. Mungkin Rian adalah pelabuhan aman. Tapi ia tak tahu, semakin dekat dengan Rian, semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Konflik baru mulai muncul ketika teman sekelas mulai bergosip lebih keras. Andi anaknya gay juga kali ya, mirip ayahnya. Kata-kata itu sampai ke telinga Andi melalui Rian. Jangan dengerin, Di. Mereka cuma iri, kata Rian, tapi Andi melihat keraguan kecil di mata temannya. Malam itu, Andi menangis sendirian di kamar, memeluk bantal, bertanya pada Tuhan kenapa dia ciptakan dia seperti ini. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Andi fokus belajar untuk ujian nasional, tapi setiap malam ia memikirkan ayah dan Rea. Ia mulai sering chat dengan ayah Yawa, pertanyaan kecil dulu, bapak sehat, lalu semakin dalam, bapak nggak takut dihina orang. Budi selalu jawab sabar, cerita tentang bagaimana ia belajar menerima diri setelah bertahun-tahun berpura-pura. Nak, hidup ini pilihan. Aku pilih jujur, meski berat. Andi merasa kata-kata itu seperti cermin. Di sekolah, gosip tak berhenti. Beberapa teman menjauh, yang lain malah mendekat dengan pertanyaan penasaran. Lo beneran gak suka cewek? Tanya seorang teman perempuan di kelas. Andi hanya tersenyum tipis. Rian tetap setia, mengajak Andi main futsal sore hari untuk mengalihkan pikiran. Di lapangan, keringat bercucuran, Rian tertawa saat Andi mencetak gol. Kamu hebat, dipuji Rian, dan Andi merasa dadanya hangat. Tapi saat pulang, Rian bilang besok ada pesta kecil di rumahku, cuma temen deket. Lo dateng ya? Andi setuju meski hatinya gelisah. Pesta di rumah Rian sederhana, musik kepopelan, camilan gorengan dan es teh. Tapi suasana berubah saat seorang teman mabuk sedikit dan bertanya keras, Andi, ayah lo gaikan? Lo juga? Ruangan hening. Rian langsung berdiri, cukup. Andi temen gue. Tapi Andi sudah berdiri, wajah panas, keluar rumah. Rian menyusul. Di. Orang itu idiot. Mereka berjalan di trotoar malam Jakarta yang ramai motor. Rian, aku suka kamu, ucap Andi tiba-tiba, suaranya hampir hilang. Rian berhenti, matanya melebar. Apa? Andi menyesal langsung, tapi sudah terlambat. Lupakan. Aku cuma bercanda, katanya cepat, berlari pulang. Malam itu ia tak tidur, menyesali segalanya. Besok di sekolah, Rian menghindarinya. Gosip baru muncul, Andi cones ke Rian. Andi merasa dunia runtuh lagi. Ia bolos pelajaran, pergi ke masjid dekat sekolah, sholat duhur dengan air mata. Ya Allah, tolong aku, bisiknya. Ibu menelepon, khawatir. Pulanglah, nak. Kita bicara. Di rumah, ibu memeluknya.
Aku tahu kamu berbeda, tapi aku tetap sayang kamu. Jangan ikuti jejak ayahmu. Kata-kata itu menyakitkan sekaligus melegakan. Andi memutuskan hubungi ayah lagi. Bapak, aku butuh bicara. Pertemuan kedua di Cafe Starbucks di Senayan. Budi dan Rea datang. Andi cerita tentang Rian, tentang gosip, tentang ketakutannya. Rea mendengar dengan empati. Aku dulu seperti kamu, Andi. Takut, malu. Tapi saat aku terima diri, hidup berubah. Budi menambahkan, aku pergi bukan karena tak sayang kamu. Aku pergi karena aku tak mau kamu lihat ayahmu hancur. Tapi sekarang aku sadar, itu salah. Aku seharusnya tetap di sisi kamu. Andi menangis pelan. Untuk pertama kali ia merasa dipahami. Pulang malam, ia lihat ibu sedang baca Al-Quran. Ma, bapak bilang dia tetap sayang kita. Ibu diam tapi tak marah lagi. Akhir pekan, Andi diajak ayah ke Bandung melihat rumah kecil Budi dan Rea. Suasana hangat, mereka masak bareng, cerita lucu. Andi tertawa untuk pertama kali setelah lama. Tapi di Jakarta, masalah tak berhenti. Rian kirim pesan, kita perlu bicara. Mereka bertemu di taman kota. Rian bilang, aku nggak benci kamu, Di. Aku cuma kaget. Lo tetap teman terbaikku. Pelukan singkat mereka, tapi Andi tahu batasnya ada. Konflik internal semakin kuat. Apakah ia harus terus sembunyi atau berani seperti ayah? Ujian nasional semakin dekat dan Andi merasa harus memilih jalan. Ujian nasional tiba, Andi belajar keras meski hati kacau. Nilainya bagus, tapi ia tak merasa bangga. Setelah ujian, sekolah mengadakan acara penutupan dengan dansa lagi. Andi ragu datang, tapi Rian memaksa. Ini terakhir kita bareng, Di. Jangan lewatkan. Di aula yang sama, kenangan malam prom muncul lagi. Kali ini ayah tak datang, tapi Andi merasa kehadirannya ada. Ia berdansa dengan Rian sebagai teman, tubuh dekat, tapi tak lebih. Tiba-tiba seorang teman lama menghampiri, Andi, lo berani banget ya cones ke Rian. Gue dukung lo kok. Andi tersenyum tipis, tapi hatinya lega sedikit. Masyarakat pelan-pelan berubah, meski lambat. Malam itu, Andi kirim pesan ke ayah, terima kasih, Pak. Karena bapak, aku mulai berani. Budi balas cepat, kamu lebih kuat dari aku dulu, nak. Libur panjang tiba. Andi diajak ibu ke kampung halaman di Jawa Tengah. Di sana, keluarga besar berkumpul. Gosip tentang Budi sudah sampai. Paman bilang keras, anak seperti itu jangan ditiru. Andi mendengar dari balik dinding, tangannya gemetar. Ia keluar rumah, jalan sendirian di sawah, menangis. Kenapa harus aku? Tapi ingatan tentang pelukan Rea dan Budi memberi kekuatan. Ia putuskan cerita pada ibu malam itu. Ma, aku seperti bapak. Aku suka laki-laki. Ibu diam lama, lalu memeluknya. Kamu tetap anakku. Kita hadapi bareng. Air mata ibu jatuh, tapi pelukannya hangat. Kembali ke Jakarta, Andi lebih tenang. Ia bertemu Rian lagi, kali ini jujur. Aku suka kamu, tapi aku paham kita beda. Aku cuma mau kita tetap teman baik. Rian tersenyum selalu, Di. Persahabatan mereka tetap meski ada jarak baru. Ayah mengajak Andi ke acara komunitas kecil di Bandung, pertemuan orang-orang seperti mereka yang saling dukung. Andi melihat banyak cerita mirip, anak muda yang diusir, yang sembunyi, yang berani.
Ia bicara pertama kali di depan orang, "Aku Andi, dulu benci ayahku karena pergi. Sekarang aku mengerti." Tepuk tangan menyambut. Rea memeluknya. "Kamu bagian dari keluarga sekarang." Pulang ke Jakarta, Andi merasa tumbuh. Ia mulai aktif di klub bahasa sekolah, menulis cerita pendek tentang penerimaan. Ibu bangga meski masih khawatir. "Jaga diri, nak. Dunia ini keras." Tapi Andi tahu ia tak sendirian lagi. Konflik dengan teman yang dulu menghina mulai reda, beberapa bahkan minta maaf. Rian tetap dekat meski tak lebih dari teman. Andi sadar, cinta tak harus memiliki. Kadang cukup dengan memahami diri sendiri. Tahun baru kuliah tiba. Andi diterima di Universitas Indonesia jurusan psikologi, ingin bantu orang seperti dirinya. Ayah dan Rea datang ke wisudasma, duduk di barisan belakang bersama ibu. Untuk pertama kali, keluarga kecil mereka berkumpul tanpa amarah. Foto bersama diambil, senyum tulus. Di kampus, Andi bertemu Rio, mahasiswa senior jurusan seni yang terbuka tentang identitasnya. Mereka dekat cepat, obrolan panjang tentang buku, ilmu, dan perjuangan. Rio bilang, "Kamu nggak harus berubah untuk dunia. Dunia yang harus belajar." Andi merasa nyaman. Pertama kali ia merasa dicintai apa adanya. Tapi konflik muncul lagi saat keluarga besar tahu Andi dekat dengan teman seperti itu. Telepon dari paman, "Jangan bawa malu ke keluarga." Andi hadapi dengan tenang, "Aku bahagia, Pak." Itu cukup. Pengalaman ayah memberinya kekuatan. Hubungan dengan Rio berkembang pelan, penuh pengertian. Mereka jalan di Monas malam hari, pegangan tangan di tempat sepi, bicara mimpi. "Aku ingin suatu hari Indonesia lebih terbuka," kata Andi. Rio tersenyum, "Kita yang buat perubahan itu." Tapi ada saat sulit, Andi hampir putus kuliah karena stres gosip di kampus. Rio dukung, ayah kirim pesan motivasi. Ibu akhirnya bertemu Rio, awalnya dingin tapi pelan luluh melihat kebaikan Rio. "Kalau dia bikin kamu bahagia, aku terima," kata ibu suatu malam. Andi menangis bahagia. Perjalanan emosionalnya panjang, dari anak yang ditinggal, remaja yang bingung, menjadi pemuda yang menerima diri. Ia mulai ikut seminar kecil tentang kesehatan mental di komunitas, bicara pengalaman tanpa takut. Rian yang sekarang kuliah di Bandung masih hubungi, "Bangga sama lo, Di." Persahabatan tetap meski jarak. Di akhir semester pertama, Andi dan Rio merencanakan liburan kecil ke Pantai Anyer. Di sana, di bawah matahari terbenam, Rio memeluk Andi erat. "Kamu sudah jauh, Andi. Dari anak kecil yang takut jadi pria yang berani." Andi tersenyum, merasa damai. Ia kirim foto ke ayah, "Terima kasih, Pak. Karena Bapak, aku menemukan jalan." Budi balas dengan emoji hati. Kembali ke Jakarta, hidup berlanjut. Andi lanjut kuliah, bantu teman-teman yang punya cerita serupa. Keluarga besar pelan mulai terima, meski tak semua. Ibu bangga sering masak untuk Andi dan Rio saat mereka datang. Konflik tak hilang total, tapi Andi belajar menghadapi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Ia sadar, hidup adalah pilihan, sembunyi atau hidup jujur. Ia pilih yang kedua, meski berat. Suatu malam, di kamar kosnya, Andi menulis di buku harian, "Aku bukan lagi anak yang ditinggalkan. Aku adalah Andi yang utuh." Perjalanan panjang itu mengajarkannya tentang cinta, pengampunan, dan kekuatan. Ayahnya tak lagi musuh, tapi guru hidup. Rian tetap sahabat. Rio adalah masa depan.
Dan ibu adalah akar yang tak pernah goyah. Di tengah kota Jakarta yang sibuk, di antara gedung tinggi dan masjid megah, Andi menemukan tempatnya. Apakah seorang ayah boleh meninggalkan anak demi hidup jujur dengan identitasnya sebagai gay? Benar atau salah?